bahasan kita sebelumnya. Di materi yang sebelumnya silahkan Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai, pejuang ekspor yang optimis, yang harus optimis. Rekaman sebelumnya silahkan nanti dilihat di YouTube Bea Cukai Makassar atau YouTube ARD Institute. Apa pembahasan sebelumnya, tapi yang bisa saya highlight perjuangan Ibu Ani dulunya adalah pedagang hasil bumi, Bu, ya. Hasil bumi, Pak. Hasil bumi, sudah pernah ketipu miliaran, sudah, Ibu Pak. tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Itu Bu bisa semua lalui. Kemudian tadi di highlight bahwa Ibu juga selain briket tadi disampaikan Pak Andi ada teknipa yang iya. sebentar kita jelaskan, Bu, ya. Iya. Kemudian ada gula lontara. Iya. Gula lontara ini dari nira lontar, katanya, iya. jangan dari bol tapi dari niranya. Dari niranya, iya. Tapi sekarang sepertinya Ibu naiknya, maksudnya usahanya ini berjalan luar biasa di briket. Kenapa Ibu milih briket itu dulu? Kenapa? Nah, kenapa? Ini perlu tahu sama pejuang ekspor ini, kenapa briket? Jadi kenapa briket? Seperti yang tadi Pak Andi jelaskan bahwa briket terbaik dunia itu ada di Sulawesi Selatan, Pak. Briket terbaik dunia ada di Sulawesi Selatan. Iya. Kualitas kelapa terbaik dunia ada di Sulawesi Selatan. Terbaik di dunia dari Sulawesi Selatan, Pak. Boleh dicek, Pak. Itu kelapa terbaik dunia asalnya dari Sulawesi Selatan, dari Pulau Selayar dan dari Polmas. Itu kualitas terbaiknya, Pak, ada di sini. Jadi saya pikirnya waktu itu bukan cuma Ibu yang ngomong nih ceritanya. Kemarin memang ini karena Ibu sudah ngomong nih kemarin, pembeli dari Inggris juga ngomong datang di sini, terbaik itu dari Sulawesi Selatan. Bahkan hasil perdagangan Kairo juga mengatakan terbaik di sini. Iya, Pak. Kemarin saya juga berusaha menghubungi dari Jakarta, mengatakan kami tidak bisa bikin kualitas yang baik kalau tidak ada dari Sulawesi Selatan. Jadi Ibu alasan memilih briket. Iya, selain pertama karena kualitas terbaik dunia ada di sini, itu yang pertama. Yang kedua kan di sini banyak sekali pohon kelapa. Hampir di seluruh daerah di Sulawesi Selatan itu ada pohon kelapanya. Jadi untuk bahan bakunya itu kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kehabisan bahan baku. Dan apa yang perlu kita ketahui juga bahwa suplai bahan briket dunia itu baru 60% yang bisa terpenuhi saat ini, Pak. Jadi peluang untuk bisnisnya itu masih sangat besar. Jadi yang mau bisnis briket jangan khawatir, pasti ada pembelinya. Pasti ada pembelinya. Oke, itu briket diapain saja sih sebenarnya sampai 60% ini? Untuk sisa, kalau untuk sisa itu 100% charcoal coconut. Tapi kalau untuk barbecue biasanya kita mix dengan arang kayu. Tapi yang lebih banyaknya yang minati yang untuk sisa, Pak. Iya. Berarti kalau untuk sisa ini kan setiap hari tuh di Timur Tengah sana kan sisa pakai rokoknya kan? Iya, Timur Tengah dan Eropa, Pak. Timur Tengah dan Eropa, kemudian barbecue bakar-bakar ikan. Memang selama ini kita kan kenal bahan bakunya dari arang kan, kita pakai bakar ikan. Oleh Ibu Ani diolah menjadi briket, kemudian dipakai untuk barbecue di luar. Iya. Oke, Bu. Apa yang Ibu rasakan nih? Ibu berpindah dari pedagang hasil bumi, kemudian menjadi pengolah briket, produsen briket. Yang paling terasa bagi Ibu apa? Bedakah atau sama saja? Beda, Pak. Karena ketika kita menjual hasil bumi itu kita hanya beli, kemudian kita langsung jual. Tapi kalau briket ini kan yang kita jual adalah end product. Jadi hasil bahan baku yang kita olah, kemudian kita jadikan produk. Nah, yang banyak plus minusnya juga, Pak, banyak suka dukanya juga. Karena kita harus belajar cari tahu seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita harus optimis, cari tahu nih bagaimana briket yang sebenarnya, bagaimana cara membuatnya. Dengar-dengar, Bu, ya, di masa pandemi, di masa tahun lalu, saya belum cerita yang sebelum Ibu merintis ya, tahun lalu aja. Iya, Pak. Katanya Ibu sampai harus nerima sembako, Bu. Iya, betul, Pak. Gimana ceritanya? Ini sekarang pengusaha disanggap sukses, sekarang bisa ekspor, tapi tahun lalu terima sembako gimana, Bu? Iya, jadi waktu awal-awal pandemi itu kan di Indonesia pandemi mulai lockdownnya itu kan bulan 3, Pak. Tapi di luar negeri itu COVID itu sudah kerasa mulai dari Januari. Nah, di bulan Januari itu kita mulai
sebenarnya orderan banyak, tapi untuk Ini pengiriman 2020 ya? 2020 Pak. Jadi orderan banyak, cuman waktu itu kan di negara-negara lain banyak yang tidak kerja Pak. Jadi Lockdown. kita stop stop pengiriman, tapi kita tetap untuk produksi, kita tetap di awal-awalnya Pak, saya ya sok jagoan juga di hadapan karyawan. Bu, kita pandemi nggak apa-apa, kerja aja, pokoknya saya pasti bayar. Setelah itu Pak, berjalan 5 bulan, saya sudah mulai ini ciut juga, aduh pandemi ini berakhirnya kapan? Kan saya nggak tahu Pak. Uang juga tersimpan dalam bentuk produk, terus saya pengen ngasih ke anak-anak, nggak punya uang juga. Akhirnya saya ke Bapeda untuk minta sembako. Jadi saya kumpulin Pak sembakonya. Saya minta ke Bapeda, saya minta ke Pak Gubernur, ke Ibu Ketua PKK, ke Dinas Sosial, bahkan di perumahan saya ada bagi-bagi sembako juga Pak. Saya mintalah sembakonya. Saya boleh enggak dapat sembakonya untuk siapa? Untuk karyawan saya. Jadi alhamdulillah selama pandemi mungkin 5-6 kali Pak saya kasih ke sembako ke karyawan. Malah saya antri Pak di Dinas Sosial. Iya, saya yang antri yang di Dinas Sosial, sampai berantem juga sama Dinas Sosial Pak. Gara-gara mereka enggak mau kasih, katanya udah ada listnya Bu. Masing-masing yang ini tolong lah Pak, saya punya karyawan. Ya sampai antri-antri juga Pak. Katanya di awal-awal Bu, Ibu juga pernah tidak bisa menggaji karyawan. Iya betul Pak. Sampai ada yang sakit dan uang Ibu sisa 500.000. Mau dibagi ke karyawan juga bingung. Iya. Nah ini ceritanya seperti apa Bu? Ini supaya para pejuang ekspor tahu bahwa Ibu Ani sampai di kondisi ini bukan langsung serta-merta ada di posisi, tapi melalui sebuah proses, dan Ibu optimis, Ibu tetap berjuang, dan akhirnya bisa, ya alhamdulillah Bu bisa ekspor sekarang dan dicari oleh buyer. Alhamdulillah. Jadi waktu awal-awal pandemi kan saya masih gaji karyawan seperti biasa, suruh cariin mereka pekerjaan Pak, meskipun tidak ada pekerjaan, saya coba apa nih yang bisa mereka kerja, jadi saya suruh masuk setiap hari. Nah setelah itu berjalan 5 bulan, keuangan kan menipis juga Pak, jadi saya selama pandemi waktu itu saya ngomong lah sama karyawan Pak, saya bilang, aduh bagaimana caranya, saya sudah tidak punya uang untuk bayar kalian, apa saya stop dulu ya pabrik ini. Terus mereka ngomong, tidak usah Bu, kita tidak usah dibayar, yang penting kita masih bisa makan. Kalau kita tidak makan, nanti kalau kalian tidak punya beras, kalian datang ke saya ngomong, saya masih ada beras atau ikan, jadi setiap minggu Pak saya beli ikan di Potere untuk stok di rumah, mereka datang ke rumah untuk ambil. Ya, setelah itu adalah salah satu di antara mereka ngomong, Bu, anak saya sakit. Kan saya bingung juga Pak, saya tanya BPJS-nya bagaimana, terus iya Bu, tapi ada yang tidak di-cover oleh BPJS. Saya ngomong sama dia, saya punya uang 500.000. Untuk pinjam uang di masa pandemi kan agak sulit juga Pak, karena semua orang lagi susah. Saya bilang, saya punya uang 500.000, anak kamu butuh berapa? Terus dia bilang sama saya, Pak, Ibu kita bagi 2 aja, Ibu 250, saya 250. Akhirnya saya bawain ke rumah sakit. Pak, alhamdulillah setelah itu anaknya sembuh. Alhamdulillah sampai saat ini masih kerja juga Pak di pabrik. Jadi untuk survive 500.000, Ibu bagi 2 Bu dengan bagi karyawan. 2 dengan karyawan. Ada Pak. cerita lagi Bu, ini supaya kita dengar kisahnya ini. Kan Ibu nyiapin makanan itu. Iya. Dan ada satu waktu Ibu sudah tidak bisa Tidak menyiapkan catering itu. Iya, Apa yang Pak. terjadi Bu? Ini Ibu sudah tidak gaji, Ibu awalnya niat untuk ngasih makan, ngasih catering, tapi sudah tidak cukup. Ini gimana ceritanya? Jadi waktu itu Pak kan kita ada catering di pabrik Pak. Jadi setiap hari saya bawain catering makanan dari rumah ke karyawan. Nah sampai satu hari saya sudah tidak bisa kasih mereka catering lagi. Jadi saya ngomong Pak sama mereka, saya minta maaf karena saya sudah tidak bisa kasih kalian catering makanan lagi. Kalau kalian mau keluar, enggak masalah. Akhirnya besoknya Pak saya datang, saya duduk di kantor, tiba-tiba mereka bawa makanan. Terus saya bilang, ini makanan dari mana? Bu, hari ini giliran saya yang catering. Luar biasa. Iya. Jadi ada karyawan Pak bergiliran untuk catering. Jadi saya makan juga Pak itu yang catering di bawah. Saya bilang, kalian dapat uang dari mana? Enggak Bu, ada sedikit uang. Jadi catering dari mereka bergiliran Pak, bawa catering ke pabrik saat itu. Awalnya Ibu
berusaha membawakan, ada satu titik malah kebalik Kebaliknya, sama iya karyawan, ya. dibawakan sama karyawan, Pak. Ini punya ekspor Ibu Ani berkaca-kaca mengingat momen-momen pandemi ini luar Iya. biasa perjuangannya ya. Sampai karyawan yang bawakan, tapi itu satu bukti bahwa Ibu cintai karyawan. Alhamdulillah, Pak. Jadi sampai dibawakan dibawakan makanan oleh karyawan. Ada lagi saya dengar ini kita kupas lagi para pejuang ekspor supaya tetap semangat nih, bahwa perjuangan Ibu Ani juga tidak mudah. Ada karyawannya yang sampai sekarang walaupun sekarang sudah lancar tidak mau menerima bonus, Bu ya. Iya, Pak. Gimana, Bu? Iya. Ada karyawan loyal ini. Iya. Jadi karyawan-karyawan yang dulu, Pak, yang pada saat awal-awal iya, Pak, awal-awal merintis. Kadang saya gangguin mereka kalau saya ke pabrik, saya ngomong, sebentar lagi kamu terima gaji ya. Terus dia, bulan ini kamu terima gajinya banyak. Terus dia bilang, enggak Bu, saya sudah ngomong sama HRD, saya nggak usah dibayar lemburnya. Nanti aja kalau kita sudah 20 kontainer, 50 kontainer baru Ibu bayar lembur saya. Jadi alhamdulillah saya nggak bayar lembur, Pak. Bukan alhamdulillah. Kalau ada saya kasih ke mereka, Pak. Hanya saya fasilitasi ke teman-teman karyawan bahwa setiap tahunnya itu, Pak, alhamdulillah kita dari 2016 setiap tahunnya setiap tahun satu karyawan itu kita bawa untuk umrah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa Pak Andi, Luar loyalitas biasa. karyawan Luar sampai biasa. dicintai, Bu. Selama pandemi bisa sama-sama survive. Pejuang ekspor Alhamdulillah. selain menyiapkan produk, jangan lupa menyiapkan karyawan seperti Bu Ani ini. Karena karyawan itu investasi buat kita, Karyawan Pak. Iya. itu investasi. Kuncinya karyawan itu investasi. Dan satu lagi Pak Evi, proses itu tidak pernah mengkhianati Proses hasil. Iya, tidak betul. pernah hasil. Menyiapkan, mencari formula terbaik. Jadi briket itu bukan cuma merubah arang menjadi kotak-kotak, gitu ya. Tapi bagaimana caranya hasilnya itu tadi seperti disampaikan Pak Ani, dia bisa bertahan lama ketika dibakar 2 jam, Bu ya, 2 jam, kemudian sisanya itu bahkan tidak ada, abunya tidak ada. Iya. Awal-awal itu Ibu lagi hamil itu nyiapin produk pertama itu dengan karyawan, sampai makan di gudang itu. Sampai jam 4 pagi. Dulu perjuangan awalnya. Nah, jadi waktu awal buat pabrik itu, Pak, kan kita juga enggak paham nih kalau ternyata di briket itu kita harus ada formula untuk as kontennya maksimum 2,5%, abunya harus putih, burning time-nya maksimum 2,5 jam. Jadi itu kita nggak paham, kita pikirnya dengan ada bahan baku, ada karyawan, ada mesin, itu sudah bisa jadi briket. Ternyata itu salah, Pak. Jadi kita harus cari tahu dulu bagaimana cara buat briket sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer. Misalnya customer kita Eropa, kita harus cari tahu dulu, Pak, apa spesifikasi untuk masuk ke Eropa, ke Timur Tengah juga seperti itu, dan ke negara-negara lain juga seperti itu, Pak. Jadi waktu awalnya saya hanya buat briket saja, Pak. Briket, akhirnya saya ngomong ke bayarnya, ini saya sudah buat briketnya, terus dicobalah sama bayarnya, Pak, ternyata barangnya ditolak. Jadi saya buat briket hampir 1 tahun, Pak, itu pabrik mulai dari berdiri awal sampai akhirnya kita bisa ekspor ke Eropa, itu makan waktu 1 tahun. Jadi kita trial setiap hari, Pak. Jadi kadang saya di pabrik itu dari pagi sampai jam 4 pagi untuk coba setiap hari, Pak. Kita buat 1 sampai 15 sampel. Nah, 1 sampai 15 sampel ini kan minimal mixernya itu 200 kilo, Pak. Jadi 200 kilo kali 15. Itu uang yang harus kita buang untuk trial. Pas kita bakar lagi, oke, kita dapat putihnya, as kontennya enggak dapat. Kita ulang lagi. Jadi buat lagi misalnya 64 pieces. 64 pieces itu harus pas, Pak. 64 pieces harus 9 nggak sampai kurang 0,1 gram itu 1 kilo, karena kan ada boxnya. Karena ketika lebih dari 1 kilo berarti kita rugi dong, Pak. Betul. Dan ada komplain juga ketika kita kirim barang dari shipping company-nya. Nah, itu kita cari tahu, Pak, selama 1 tahun sampai akhirnya saya ada di satu titik sudah 9 bulan lebih, Pak, saya nggak dapat. Saya pikir, waduh, bagaimana caranya ini? Saya sudah dapat.
uang juga sisa sedikit, Mm. karyawan juga saya bayar selama 9 bulan, belum lagi harus sewa Mm. gudang dan lain-lain. Sampai akhirnya saya pikir ya sudahlah Pak, saya sudah enggak dapat, saya tongkrongi bahan kimia, toko bahan kimia, saya ke Unhas setiap Yeah. hari cari tahu, ternyata nggak dapat juga solusinya. Saya ke ini juga apa nih, sekolah analisis kimia untuk cari campuran. Intinya hanya sirik aja lah yang belum kita lakukan Pak. Semua cara sudah kita coba Pak, pakai bahan kimia ini, ternyata pakai lem lah Pak, kita campurin dengan ininya segala jenisnya Pak, sampai akhirnya satu titik saya pasrah. Ya sudah, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal saya. Kalau memang ini jalannya udah saya bukan jalannya di sini, ya sudahlah saya pasrah karena saya sudah berusaha Pak. Kata bapak saya harus berusaha dan berdoa. Semua sudah saya lakukan Pak. Berarti ini bukan jalan saya. Sholat malamnya udah, besok saya bilang sama anak-anak, sudah enggak usah buat briket lagi, kita kembali ke hasil bumi. Pada hari itu juga Pak, akhirnya ada satu teman yang telepon ke saya dari Surabaya, Pak. Bu Ani, gimana briketnya? Udah kirim kemana aja? Terus saya jawab, Mas, saya mau tutup aja hari ini. Loh kenapa? Ada masalah? Saya nggak bisa buat sesuai spesifikasi bayar. Masalahnya apa? Saya bilang masalahnya ada cracknya, setiap kali kita drop test itu langsung hancur, langsung retak semua. Terus putihnya dapat tapi as kontennya nggak dapat. Akhirnya diajarlah sama beliaunya. Alhamdulillah, terus saya coba Pak hari itu, ternyata berhasil Pak. Mulailah sejak saat itu kita mulai ekspor briketnya. Hamil saat itu katanya. Hamil 9 bulan Pak. Sampai 3 hari sebelum saya melahirkan Pak, saya masih di gudang sampai jam 4 pagi dengan karyawan. Luar biasa. Perjuangannya meniti di awal, kemudian menghadapi pandemi luar biasa. Ibu, dalam proses briket ini, saya dengar lagi nih Bu, kan bagaimana bahan bakunya tadi banyak Bu ya. Iya. Bahan baku kita melimpah. Iya. Tapi katanya Ibu sampai pernah bayar batu, orang yang masukkan itu batu, Bapak bayar 35 juta cuma untuk batu. Batu, iya. Gimana ceritanya Bu, kok Ibu beli bahan baku, iya, terus bayar, kemudian 35 juta cuma untuk beli batu. Gimana iya. ceritanya? Jadi nah inilah juga yang jadi permasalahan kami Pak, karena kurangnya kesadaran dari supplier. Nah, kadang-kadang padahal sebenarnya kita bisa beli dengan harga yang lebih tinggi jika kualitas yang mereka bawa dengan kualitas yang kita tentukan, Pak. Nah, kadang-kadang mereka siram air, Pak. Anggap misalnya dalam satu truk itu 20 ton, itu ada 500 karung. Nah, 500 karung itu, Pak, kalau disiram air atau ditaruh batu saja 1 kilo 1 karung, Pak, atau kotoran apalah dicampur, itu 500 karung 500 kilo Pak, kali 7.000 35 juta. Jadi itu kalau 1 kilo Pak, kalau lebih dari 1 kilo lebih banyak lagi Pak. Padahal kan kita ada beberapa lah petani-petani kelapa yang kita fasilitasi, yang awalnya Pak mereka datang hanya dengan bawa pakai mobil pick up, terus karena mereka tidak bisa bermohon ke leasing untuk pembelian truk, saya atas nama saya Pak yang jadi saya yang bermohon ke leasing untuk bantu ke mereka untuk ayo lebih besar, karena saya pikir kenapa cuma 1 truk Pak? Iya Bu, soalnya kita nggak ada, kenapa cuma 1 pickup? Iya Bu, kita nggak ada modal, terus modalnya kurang dan kendaraannya juga hanya ada seperti ini. Akhirnya kita fasilitasi dengan pihak perbankan, terus untuk leasing saya malah pakai nama saya sendiri Pak. Bantu supplier itu. Iya Pak, untuk Tapi supplier. bukan yang nipu itu Bu ya? Ya ada juga Pak. Iya. Jadi Ibu sudah akhirnya Pak, saya mau bermohon ke bank, saya nggak bisa karena blacklist. Mereka kadang-kadang Pak terlambat bayarnya. Iya. Bantu di awal, bantu leasingnya, bahkan sampai ada yang nambahkan. Iya, tambahkan itu Pak, dan bahkan itu telepon saya kalau akhir bulan berdering terus, Bu gimana truknya belum dibayar? Aduh, gimana caranya? Padahal ini kan pedagang, tapi insya Allah saya ikhlas Pak, supaya bisa sama-sama sukses. Cuman ya saya minta kesadarannya, ayo nih kerjasama, kita bisa kok maju bersama.
bahan baku yang baik itu seperti apa Bu yang Ibu terima? Nah, bahan baku yang baik itu standarnya tidak disiram dengan air. Tidak disiram. Iya. Tidak disiram. Karena ketika disiram dengan air kan kita tidak tahu nih air pakai air siram airnya air apa. Kalau itu mengandung garam kayak air asin itu sama sekali nggak bisa kepake karena nanti kalau kita olah jadi briket itu ada percikan-percikannya. Iya. Iya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua kalau bisa kadar jangan disiram air sama sekali karena kita bisa Pak beli dengan harga yang lebih mahal. Yang penting kualitasnya bagus. Misalnya kita butuhnya kadar 12%. Jadi kalau bisa teman-teman dari petani di daerah itu bisa kasih kita yang 12%. Maksimal kadar airnya 12% Pak. Dan kalau bisa bakarnya pakai drum. Karena ketika itu dibakar pakai drum berarti dia karbonisasinya lebih bagus. Itu Pak, jangan dicampur sama kotoran. Jangan dicampur pasir. Dengan kayu apa iya, ya? Pak. Di Makassar banyak penjual pasir Pak, 1 truk cuma 1 juta lebih. Ibu beli 1 kilo sudah luar biasa. Iya Pak, beli pasir 1 truk cuma 1 juta lebih Pak. Kemudian yang kedua Bu, terkait produk briket yang bagus itu seperti apa? Boleh di-share Bu? Saya nggak usah formulanya Bu ya. Iya. Tapi yang bagus itu hasil seperti apa? Itu mungkin bisa di-share sama ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ekspor briket, yang pertama jangan khawatir karena pembelinya masih banyak. Terus nanti harus cerita nih Bu, udah kemana aja juga harus tanya nanti Pak. Jadi pembeli jangan khawatir karena pembelinya masih sangat banyak Pak. Terus yang kedua itu jangan dicampur kayu, kalau bisa 100% charcoal coconut karena dengan 100% charcoal coconut itu akan menghasilkan briket dengan kalori yang tinggi. Terus abunya juga putih, harus putih, terus tidak ada crack sama sekali, jadi tidak ada retak-retaknya. Biasanya setelah kita buat briketnya Pak, kita bakar terus kita lempar. Kita lempar itu tidak akan pecah, berarti itu briketnya bagus. As kontennya itu maksimum 2,5%, Pak. Ya, cuttingnya juga harus diperhatikan. Iya. Dan jangan pakai bahan kimia. Kalau ada yang bilang briket harus pakai bahan kimia ini, bahan kimia itu jangan percaya. Karena ketika kita ekspor ke Eropa misalnya Pak, mereka akan bisa deteksi bahwa ini ada bahan kimianya. Jadi awalnya Ibu jalan sampai ke analis kimia, mencari nongkrongin tempat-tempat jual bahan kimia. Awalnya Bu ya. Ternyata nggak pakai ya. Iya, ternyata tidak Pak. Yang briket yang bagus itu tidak pakai bahan kimia. Iya. Cukup bahan baku dari Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman pengusaha briket yang ada di Sulawesi Selatan tidak usah pusing. Bahan baku dari sini itu yang terbaik. Bahan baku yang terbaik. Jangan pakai bahan kimia. Ini Bu, walaupun tadi sudah ditipu, sudah harapan dengan para supplier, petani kelapa, kemudian teman-teman pengusaha briket, harapannya Bu? Ya harapannya, ayo sama-sama maju bersama, ayo bikin kualitas yang baik. Karena dengan kualitas yang baik kita juga bisa beli dengan harga lebih mahal. Mereka juga bisa dapat keuntungan yang lebih dengan kasih kita bahan baku yang baik. Nah, untuk teman-teman pengusaha briket yang lain jangan takut untuk berkompetisi karena masih banyak kok pembeli-pembeli di luar sana. Ibu takut berkompetisi? Tidak Pak. Makanya Ibu sharing sama. Iya makanya Pak. Lebih bagus iya makanya semakin banyak pabrik briket di Sulawesi Selatan semakin bagus Pak. Kita untuk menyampaikan inspirasi juga lebih enak. Jadi kita bisa beramai-ramai. Jangan khawatir rezeki tidak akan tertukar Pak. Iya Pak, insya Allah. Ini luar biasa. Tadi ada pertanyaan dari Pak Andi. Nah, itu sudah diekspor kemana sebelum kita? Sudah ketemu sama siapa, pamer kemana aja. Disampaikan dan Ibu tidak berani, Ibu tetap berani untuk bersaing ini. Jadi disampaikan. Iya Pak. Jadi seperti juga yang Bapak tadi sampaikan, kalau misalnya ada yang tidak paham, ayo jangan malu untuk bertanya karena bertanya itu tidak membayar kok. Terus jangan takut untuk berkolaborasi.
Karena dengan semangat kolaborasi kita bisa maju dan sukses bersama. Saya tambahkan dikit Pak Evi. Jadi tadi memang rezeki itu nggak pernah tertukar ya. Sama ini kualitas kalau bagus pasti dicari. Iya. Betul, Pak. Namanya mutiara itu meskipun di Comberan ya tetap mutiara. Jadi saya ingat itu, saya baru ingat Ibu Ya. Bu Ani ngubungin kita tengah malam ini. Ada apa? Karena salah satu pembelinya dari Eropa ini pembelinya. Dari Eropa itu meyakinkan, Pak memang benar bisa nih dari Makassar. Setahu saya kalau kirim itu hanya dari Jakarta dan Surabaya. Memang karena dia orang Eropa kan mungkin Iya. sedikit kurang tahu Kurang di paham, mana ya. ini Makassar. Makanya yaudah Anda besok datang aja ke kemudian kita. Dan kita adalah custom ini, adalah bea cukai yang tahu nih masalah pemuatan bukan dan ekspornya sana. Akhirnya ya seperti itu. Jadi kenapa saya tanya? Karena dia tahu pernah tanya beli dari tangan kedua atau ketiga, ya kan? Jadi menanyakan ini barangnya dari mana gitu. Dari Makassar, mereka mengejar dari Makassar dan ketemu dengan Bu Ani. Ya. Jadi tadi bayarnya itu dari Inggris. Ya. Dari Inggris, Pak iya. Ani sudah dibuktikan oleh Iya. Bapak. Selain Inggris kemana, Bu? Kita ke Jerman, Pak. Jerman. Jadi Iya. Eropa ini jadi tadi produk berkualitas itu pasti dicari. Iya. Pasti dicari. Produknya Ibu Ani sudah ke Jerman, Ke Jerman, ke Inggris, ke Rusia, Rusia, Rusia. Turki. Kalau Timur Tengah hampir semua, Pak. Nah, hampir semua. Iya, alhamdulillah. Ekspor. Tadi bagaimana hasilnya yang Ibu Ani sampai saat ini, Ibu sudah tahu bagaimana perjuangannya dari awal menghadapi pandemi luar biasa. Disampaikan Pak Andi bahwa pejuang ekspor bukan untuk orang-orang yang pesimis. Mohon maaf ya. Mohon maaf bukan pesimis. Tapi yang optimis. Contoh Bu Ani ini saat ini. Sistem pembayaran Ibu apa digunakan saat ini? Transfer, Pak. Oh, transfer. Iya. Jadi dapat transfer pertama DP, iya. Kemudian setelah pengiriman barang Baru dibayar, bayar ditransfer. Iya, karena ada negara-negara yang kayak di Saudi Arabia itu tidak mau kalau pakai LC. Oke, Pak. Karena itu kan ada biaya ketetapannya dan mereka menganggap itu sebagai riba. Oke. Mereka tidak ada yang negara Timur Tengah kebanyakan maunya transfer. Gitu ya. Iya, Tapi Ibu pernah terima LC enggak? belum, Pak. Oh, Karena belum pernah. saya tidak paham Jadi, juga. Belum dapat. Tapi nanti fasilitasi Bu. Insya Allah, Pak. Beberapa partner ekspor asisten tadi dari BNI eksporannya, kemudian Bank Mandiri. Iya. Dengan rumah nanti fasilitasi teman-teman yang mau belajar. Tapi khusus Ibu Ani saat ini selalu terimanya transfer. Iya, transfer, Pak. Transfer luar biasa. Terakhir, mungkin Pak Andi ada closing statement yang bisa disampaikan ke para pejuang ekspor, para pejuang yang selalu optimis. Insya Allah tadi Bapak yang belum 10 bulan belum dapat membayar tetap optimis. Closing statementnya Pak. Terima kasih. Saya ingin memberikan closing statement bahwasannya saya sampaikan untuk pejuang-pejuang ekspor jangan pernah menyerah ya, karena pejuang ekspor hanya khusus untuk yang optimis. Mohon maaf bagi yang pesimis ya. Dan insya Allah negara selalu hadir untuk proses ekspor ini, karena bagi kami ekspor itu mudah. Jadi teman-teman semuanya manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Jadi pada rekan-rekan pejuang ekspor jangan takut bertanya ya. Takut bertanya nanti sesat di jalan. Kadang-kadang kita hanya pengen tahu selahnya, penasaran, pengen tahu jalannya, tahu kisah suksesnya, tahu triki-trikinya ya. Nah, disinilah kita bisa saling berkoordinasi, dan tentunya sinergitas itu sangat penting ya antara kita semuanya. Saya menginginkan pada semua pihak dimanapun berada selalu untuk mendukung ekspor, karena ekspor untuk pemulihan ekonomi nasional yang lebih hebat lagi, untuk Indonesia yang lebih hebat lagi. Mungkin itu statement dari saya. Ibu Ani. Ke teman-teman pejuang ekspor, silakan. Untuk semua teman-teman, jangan khawatir, tetap semangat. Kalau masalah bayar, insya Allah pasti ada jalannya. Jangan malu untuk seperti yang Pandi sampaikan tadi, jangan malu untuk bertanya, karena dengan semangat kolaborasi kita bisa maju dan sukses bersama. Maju. Kalimat terakhir dari Bu Ani, maju dan sukses bersama. Terakhir dari kami, ayo menjadi eksportir produsen seperti Bu Ani, mengolah bahan baku menjadi produk akhir
mengolah limbah menjadi produk yang berguna, kemudian menjadikan produk ekspor Indonesia menjadi komoditas unggulan. Optimisme Amin. bahwa negara kita akan menjadi semakin lebih baik di depan. Amin. Masyarakat insya Allah akan berada pada level kesejahteraan yang lebih baik. Amin.